trading kan. Terus pas dicek, oh lo nebak apakah Iya. IHSG akan naik atau apa turun. Itu udah jelas judi. Kita kasih solusi. Coach Rene, Dokter Isa hadir di sini. Ini Alhamdulillah. hangat sekali kalau diaduin nih. Cocok banget pembahasannya. Kita lihat nih. Coba tuh. Berita yang lagi marak juga nih. Transaksi judi online tembus 155 triliun rupiah. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Ya hitung sendiri ya. Berarti berapa miliar nih? 10.000 atau 100.000 miliar? Dok. Banyak. Jadi memang fungsinya dokter kami hadirkan sini untuk ahli matematika ya. Jauh dari bidangnya. Tapi ini parah sih. Apakah Nolnya ini banyak. Iya betul. Apakah ini termasuk dibilang gangguan mental? Tapi gue cuma ngebayang deh. Kalau yang bertransaksi, kalau jumlah transaksinya sebesar itu, yang bertransaksi pasti banyak sekali. Banyak. Karena kan gak mungkin cuma 155 orang yang masing-masing 1 triliun gitu kan gak mungkin ya. Iya benar. Tapi pasti banyak yang perintilan yang kecil-kecil. Gue cuma ngebayangin efeknya di masyarakat seperti apa gitu. Dan ini bisa jadi emang kita gak pernah tahu. Gue gak pernah tahu alhamdulillah gitu. Dan gue gak mau tahu juga. Cuman dahsyat ya ternyata ya. Tapi gini deh. Kenapa ya? Bego. Iya. Bodoh. Udah tahu dia kalah. Obsesi untuk main lagi, untuk dapetin menang lagi. Obses. Ujung-ujungnya Iya. come on man. Tapi makanya mungkin kita butuh supaya kita nggak a priori duluan. Kita bahas kenapa sih orang-orang ini bisa akhirnya terjebak di situ. Kan pasti nggak mungkin sekali selesai gitu ya. Dokter punya pengalaman dengan kawan-kawan yang ada yang terjebak di problem ini. Iya, kalau untuk judi online ya, ya memang ada yang datang dengan konsultasi terkait dengan biasanya dikeluhkan sama pasangannya atau sama orang tuanya. Jadi udah maaf misalnya ngabisin kartu kreditnya atau misalnya udah jadi hubungan sama pacarnya atau mungkin sama pasangannya sudah jadi lenggang gitu sehingga. Berapa besar dong? Maksudnya yang berapa dipakai besar? Itu pengen denger aja sih gitu di cerita-cerita itu. Oh, kalau secara nominalnya sih ya kalau remaja ya 10 juta bisa ya. Tapi kalau yang teman sejawat ada yang bisa ketemu kasusnya sampai 5 miliar habis. Wow. Serius dong. Tapi belum belum nemuin kasusnya. Kalau saya paling yang remaja ya 10 juta ya misalnya seperti itu. Remaja loh, Der. Itu pasti udah dari duit bokapnya, duit nyokapnya, ditipu-tipu, mau beli sepatu bilangnya, mau beli motor bilangnya Vario, taunya buat main judi, ngebet kan. Anda gimana sih? Gila sih. Iya. Tapi kenapa ya? Ya. Maksudnya pemicunya tuh apa ya? Nah ini makanya. Jadi di sini gue hadirkan Dokter Isa. Ya. Kan kemarin kita sempat bahas mengenai LGBT. Oh iya, dulu yang sebelumnya. Kalau sekarang kita bahas lebih lanjut, kenapa? Karena memang kan kemarin-kemarin isunya judi online tuh lagi marak banget. Saya nggak mau sebut lah, ya kan siapa oknum-oknum di balik ini semua. Indra Kents. Iya, salah satunya Indra Kents. Banyak lah yang lain-lainnya. Bahkan oknum-oknum dari mana-mana kan ada, Coach. Siapa tuh waktu itu Doni Salmanan juga, ya kan macam-macam lah. Gitu. Nah, menghadirkan Dokter Isa ini faham mengenai insya Allah yang seperti itu. Karena kan memang mental health, terus apa lagi dok? Kan adiksi, ya kan obsesi dan lain sebagainya kan. Kompulsinya juga. Tapi mungkin takutnya saya lupa nih dokter, buat teman-teman juga. Dokter berarti di bidang di kejiwaan kan ya? Iya, saya seorang psikiater. Saya khususnya psikiater anak dan remaja. Apa rumah sakit apa dok? Kerjanya di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan, Grogol, Jakarta. Cocok nggak coach? Saya bawa. Memang saya lagi butuh sih saat ini. Konsultasi. Boleh tolong topiknya dulu nggak? Kalau untuk pribadi WhatsAppan dulu aja, nanti janjian di luar kali ya. On the track dulu ya. Iya. Gue mencium konspirasi, gue diundang di sini. Apa maksudnya ya Derry ya? Gue minta klarifikasi abis ini kayaknya. Urusan kenegaraan kan Coach Rene mungkin tahu ya lebih lanjut. Tapi bener, gue kaget sih 155 triliun. Berarti kan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan pemain. Loh iya. Dan pemicunya apa sih, pintu gerbangnya akhirnya bisa sampai masuk ke situ tuh gimana sih dok?
Ya biasanya sih memang ada kecenderungan untuk dia kayak ada adrenalin gitu untuk gue penasaran nih untuk naikin jumlah nominal uangnya, atau mungkin ketika dia bet perjudiannya, ada sensasi nikmat gitu, bahwa gue bisa menang, gue bisa lagi terus akhirnya terjadi yang namanya kalau kita di medis ya namanya tingkatannya toleransinya jadi lebih tinggi gitu. Nah ini kan kita hadirkan Coach Rene ini kan dalam artian kan memang fokus juga tentang people, tentang karir apa segala macam, karena memang ini nyambung banget. Ya kan, bagaimana cara menghadapi kasus ini atau mungkin problem solving dari dirinya apa segala macam. Makanya teman-teman dengan adanya Coach Rene ini cocok banget nih kita aduin nih dari sudut pandang mungkin dianya tuh gimana cara proses dia dalam kehidupannya apa segala macam. Kan itu nyambung tuh. Apalagi banyak pengusaha yang bermain, banyak pegawai-pegawai juga yang mungkin gaji nggak seberapa. Mohon maaf nih teman-teman nih ikutan beginian. Nah, gini, kalau coba gue tebak nih dok, ini masuk ke ranah yang namanya obsesi dan lain sebagainya. Ini penyakitnya apa nih dok kira-kira? Dari dasar dulu deh. Kalau di kejiwaan ya kita ada yang namanya gangguan obsesif kompulsif ya. OCD. OCD betul. Ya sempat trending juga sih, ada yang speak up bahwa dia OCD, kemudian jadi gangguan ini jadi booming gitu ya. Artis ini bukan sih Aliando? Aliando kan juga di berita. Coba deh Dan, buka deh Dan. Artis Aliando kan sempat ngilang. Saya pernah lihat videonya, dok. Itu OCD. Coba deh buka deh Aliando OCD. Coba. Tuh kan. Kompas tuh, cerita awal Aliando Syarif derita OCD. Tuh iya tuh Aliando Syarif ngaku idap OCD ekstrim karena apa nih? Tuh. Ya kan, bawa lagi deh coba. Ya kan, ini rame banget ya dok. Artinya ini maksudnya gini, ini berarti udah di ranah penyakit yang memang hal-hal yang ditimbulkan gara-gara obses kan? Iya bisa. Nyambung ya. Tapi bukan semua yang mengidap OCD pasti judi online. Enggak dong. Bisa diagnosisnya belum tentu. Oke, jadi dia tuh berawal dari ada gangguan penyakit, ternyata di situ kuat di OCD-nya. Iya, OCD-nya kuat. OCD-nya kuat sehingga ada titik yang namanya obses. Sehingga ketika ketemu sesuatu dia mau lagi diobses, penasaran, terus. Artinya nggak semua tentang judi online atau judi dong. Apapun yang halnya dengan obses OCD. Iya, kalau OCD kan penampilannya banyak ya. Misalnya gini, contoh ya, kalau yang tiba-tiba berwudunya berulang-ulang karena dia merasa kotor. Apalagi sekarang nih baru kita break dari COVID gitu ya. Jadi aduh jangan-jangan ada kuman nih nempel. Jadi dia akhirnya wudunya jadi berkali-kali. Nah, jadi pikirannya dia ngerasa ada kuman, akhirnya actionnya dia nyuci berulang-ulang. Benar, sama yang kayak saya tahu kan OCD kan kayaknya harus lurus. Ya. Misalnya Nata di depan saya kan ada Scarlett nih produknya. Ini dia nggak bisa nih ngeliat kayak begini nih. Bener gak sih kalau yang saya tangkap ya OCD tuh harus kayak kok gini sih posisinya, ini Scarlett tuh harus kayak gini tahu tuh gitu misalnya, karena sejajar dengan garis mejanya. Dia nggak bisa gerak dikit, itu yang saya tangkap tuh. Bener gak sih? Atau mungkin nggak tahu nih istri saya masuk apa enggak nih. Istri saya tuh kadang kayak gitu, begitu masuk sebenarnya pas era awal-awal COVID juga kayak gitu. Cuci kaki belum? Udah, kayaknya belum bersih tuh. Nanti kunci pintu tuh pas mau pergi dicek lagi, kedua kalinya, tiga kalinya. Terus tiba-tiba misalnya rak sepatu, perasaan tadi udah aku taruh belum ya sepatunya di bagian ini. Ngulang. Mungkin gak akut kali ya. Nah, ini nyambung juga gak coach sama kayak kita di kantor kan kadang ada yang pegawai-pegawai, orang-orang kantoran dia gak nyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi sementara dia orang yang kompeten di bidangnya, tapi dia gara-gara ngulang, apakah itu cenderung ke penyakit OCD? Gimana tuh Coach Rene? Kalau gue ngelihatnya lebih ke itu bagian domainnya dokter untuk menentukan apakah dia punya OCD atau enggak. Disorder atau tidak. Disorder atau tidak gitu. Tapi yang gue lihat jadi bermasalah adalah ini kayak kayak war badge gitu, ngerti nggak? Dipasang supaya gue OCD loh. Ingat gak sih kayak kita pernah ngobrol tentang problem terbesar orang di organisasi adalah saat mereka punya personality test, mereka minta dipahami, bukan berusaha memahami.
Oke. Ya, ini tentunya gue ingin diskusikan sama dokter, makanya ini jadi obrolan yang menarik. Kayak misalnya orang udah ikut MBTI gitu ya, terus ada menurut klasifikasi MBTI itu kan ada lo INFJ, lo introverted. Gue tuh orangnya introverted. Jadi jangan taruh gue di situ dong. Loh, bukan itu kan isunya. Lo mau bertumbuh kembang atau enggak? Gue meyakini sih, gue enggak, dengan keilmuan gue yang terbatas di bidang psikiatri dan kedokteran, gue meyakini setiap orang tidak akan dibebani satu problem melampaui kapasitas orang itu melaluinya. Ini gue yakin banget gitu, karena agama gue mengajarkannya, Islam mengajarkan kita ini gitu. Tidaklah akan dibebankan satu orang problem melampaui kapasitas dia. Dan ada momen-momen tertentu di mana lo perlu minta tolong, betul. Tapi bukan lo minta dipahami, lo minta di apa ya? Jadi gue ngelihatnya tuh jadi pada saat pembahasan OCD itu piti-piti gitu, ngerti gak sih? Kasihani gue dong, kan gue ini loh, jadi lo mesti ngerti gue dong, Der. Gue nggak bisa kerja hari ini karena itu. Ya boleh sih, maksudnya jadi butuh dialog gitu ya. Tapi dari sudut pandang produktivitas, nah ini penting, sangat buruk. Sangat buruk. Harusnya berobat. Menurut gue kalau lo sakit, bukan lo ngomong kemana-mana lo sakit, tapi lo berobat. Bukan lo minta dipahami supaya lo kerja semau lo dalam keterbatasan kapasitas lo, tapi justru pada saat lo butuh ke pit stop, ya lo ke pit stop. Nggak usah seluruh dunia lo kabarin, sosial media lo harus tahu. Gue nih yang paling speak up gitu maksudnya. Kayak bipolar juga kan banyak juga tuh. Akhirnya gue bipolar gitu, doain gue ya gitu. Tapi naruhnya di media sosial yang banyak orang juga nggak kenal dia. Maksud gue gini, pada saat nyebut bipolar, orang kan akhirnya akan punya konotasi masing-masing, sok tahu masing-masing. Dan akhirnya ini jadi kayak a badge of victim atau badge of honor gitu. Gue punya bipolar, gue ini pahamin gue dong. Nah, ini poinnya nih, mantep nih. Ya itu tuh dok poinnya dok. Gak boleh gitu dong. Ini yang gue tungguin tuh. Jadinya harus jadi tameng tuh dok. Tameng, pembenaran, pembelaan, dia tuh butuh diperhatikan dikit-dikit. Sorry ya, gue OCD soalnya. Nah, gue pengen denger justru dari Dokter Isa gitu ya. Alhamdulillah beliau dihadirkan Allah di sini. Litmus testnya tuh apa sih dok? Satu, buat lo yang merasakan, ya, jangan-jangan gue OCD gitu ya. Do I need help or not gitu? Karena potensi itu menurut gue ada di mana-mana gitu. Setiap orang, gue mungkin punya, lo mungkin punya, dengan level of toleransi yang beda-beda. Jadi untuk diri sendiri, dan yang saya juga pengen tahu sih dok, kalau kita melihat potensi itu di orang, litmus testnya itu apa dan kita mesti gimana? Menurut gue yang paling penting itu sih. Betul. Ya kalau kita bicara tentang OCD kan gangguan obsesif kompulsif ya. Jadi dia ada obsesi, ada kompulsifnya. Nah, obsesinya itu biasanya pikirannya berulang-ulang dan biasanya payungnya bentuknya cemas. Takut kotor, takut najis, takut misalnya kayaknya takut maling dimasuk rumah gue. Itu gitu betul. Ya. Kayaknya nih tadi gue naro make up gue nggak sesuai tempatnya nih, gue harus balik lagi dong untuk ngecek. Nah, ngecek neurotismnya tinggi gitu ya dok? Neurotism itu cemas, anxiety, betul. Dan itu tinggi gitu indikator litmus testnya. Kalau lo mudah cemas itu ada indikasi lo mesti hati-hati gitu atau gimana? Jadi gini, OCD itu adalah salah satu bentuk dari gangguan cemas. Tapi bukan berarti orang cemas mesti OCD, enggak. Seperti itu. Litmus testnya apa dok untuk bisa tahu gue gini, tahu sih satu hal ya, ini gue butuh bantuan nih. Gitu. Nah, need helpnya gitu. Need helpnya tuh indikatornya apa gitu? Iya gak sih? Iya betul. Iya kan? Betul. Nggak cuma dia kadang-kadang jangan akhirnya dia keluar-keluar. Apa pas terus dia keluar gitu? Dan kadang-kadang kan juga rame dok. Maksudnya sorry nih gue emang OCD. Misalnya dia lelet nih, kita janjian nih. Misalnya contoh nih, kita satu ruangan ini. Tiba-tiba kita mau cabut nih. Tiba-tiba mungkin di sini gue yang cuma bolak-balik ngecekin pintu podcast sudah pastikan kekunci apa belum. Kan ganggu yang lainnya kan. Posternya akan bilang, "Der lu lelet deh." Enggak nih, gue tadi ngecekin mulu. Ya sorry deh, ya maklumin dong, gue OCD. Itu kan akan selalu menjadi tameng kan. Nah terus buat saya harusnya gimana dan buat sekeliling gimana? Gitu. Itu. Jadi artinya kalau sudah dikeluhkan dari orang terdekatnya. Jadi istilahnya
bentuk dari pikiran yang obsesinya sama kompulsi tindakannya yang dia ulang-ulang terus itu sudah mengganggu kenyamanan aktivitas harian di rumah atau mungkin di tempat kerja. Nah, indikator kenyamanannya apa? Mungkin dia levelnya masih rendah, tapi dilebay-lebaykan seolah-olah. Gue kasih biar lebih seru ya pembahasannya. Gue dari hasil psikometri, pemeriksaan psikometrinya istri gue tuh level kecemasan istri gue tuh tinggi. Oke. Sementara level kewalesan nih, ada istilahnya itu apa ya? Anxiety. Bukan anxiety. Gue justru kalau kayak misalnya ada bom meledak di samping gue, ekstrimnya, gue termasuk yang ekstrim tenang gitu. Kan bom juga nggak tenang sih coach harusnya. Iya, jadi gue termasuk ya. Jadi kata yang waktu itu saya ngobrol, ini bagus buat ibu, nggak bagus buat, bisa jadi nggak bagus buat bapak. Ada yang bilang gitu. Tapi menurut gue malah complementary. Muna dipertemukan dengan orang yang sangat Wallace dan kadang-kadang suka nggak pedulian gitu. Gue kan orangnya chill aja gitu. Kalau you don't need to make a fuss out of it, why should you make a fuss gitu. Ada indikatornya, saya lupa deh namanya apa. Level of neuroticism saya tuh rendah sekali. Artinya kewaspadaannya gitu ya. Hampir-hampir nggak ada. Makanya gue kadang-kadang suka lempeng aja gitu. Hati-hati untuk melihat bahaya tuh suka miss. Terrible risk assessor gue pokoknya. Ya, kalau Muna tuh jago banget. Nah, di pasangan-pasangan kan itu mengindikasikan level kenyamanan. Karena mungkin Muna jadi neurotic gitu, sementara guenya she's fine gitu, ngerti nggak? Karena level kenyamanan gue toleransinya tinggi. Betul. Nah, gimana ukuran kenyamanan itu, Dok? Apa subjektif tiap orang? Jadi ya tadi kan kalau yang dikatakan ya dari coach itu kan berarti saling mengisi ya. Nah, gitu. Yang satu ada kurang, yang satu ada lebih, jadinya balance gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya tadi udah gangguan, biasanya itu udah maksudnya dari si individunya udah merasa nggak nyaman, gue kayaknya harus berobat nih. Dia tahu dia nggak nyaman. Iya, betul. Distress namanya. Jadi kalau kawan-kawan nih ya, ini mungkin penting nih dari poin dari dokter. Kalau lu udah ngerasa distress, lu mulai mempertanyakan bahkan kayaknya gue butuh bantuan. Itu lu butuh bantuan. Yes. Clear ya? Iya, oke. Ini bagus nih. Iya, cuma kalau gue coba kontradiktifkan adalah bisa jadi itu menjadi alat. Iya nggak sih? Nah, itu yang ini pertanyaan sengaja ke dokter. Gimana caranya supaya lu lu coba sengaja nggak mau berobat. Sengaja nggak mau berobat tuh dua faktor. Karena mau di keep ya. Iya dong. Jadi gue tamengnya nempel ke gue. Iya dong. Ada itu. Ada gue lihat gitu. Ya kan? Nggak sedikit. Iya dong. Tahu di circle gue aja ada. Nggak perlu gue sebut namanya nih. Apa inisialnya nih? Depan A. Nggak usah dibahas. Nggak usah dipancing. Belakang N. Nggak usah dipancing. Saya nyebut nih kadang nih kalau gitu. Jangan nyebut Aldan. Kalau dia kayak gitu sih emang udah bodo amat. Tadi kalau saya mencoba klarifikasi ya, memang banyak orang yang sekarang self diagnose ya. Jadi bisa mendiagnosis diri sendiri seakan-akan dia expert gitu. Nah itu, mungkin ya Allah, itu ya OCD. Gitu. Dan itu salah. Itu salah. Ketemu dokter enggak, lo biasa aja. Lebay gitu maksudnya. Oke. Dan sebenarnya nggak bisa kita menilai diri kita ini udah di penyakit yang mana. Ya karena kalau misalnya di dalam kategori disorder ya, kita kan harus ada yang tadi distressnya. Terus hendaya kita jadi activity kita jadi sudah nggak fungsional gitu. Udah yang tadinya bisa ngerjain sesuatu jadi nggak fokus, jadi mungkin sekolah juga jadi nggak maksimal gitu. Udah juga dari orang tua mungkin atau teman atau pasangan udah merasa lo kayaknya harus konsultasi deh karena lo udah membuat kita juga jadi nggak maksimal gitu. Dok, alat ini kan juga bikin kita OCD, betul nggak sih? Maksudnya alat adiksinya. Gawai ini adiksi terhadap ini. Maksudnya bukan menjadikan OCD, berpotensi membuat kita jadi punya fokus berlebih kepada satu hal gitu. Kayak FOMO gitu kan. Oh ya bisa. Jadi ya ini yang menarik ya. Sebenarnya judi
online ya, itu kan kita bilangnya kalau di barat bilangnya gambling disorder, gangguan perjudian atau gangguan berjudi lah istilahnya kayak gambling gitu. Udah jelas disorder. Jadi ada gambling disorder, ada kriterianya. Ya. Nah, gimana? Ya, ada kriterianya. Nah, biasanya si orang tersebut sudah ada kriteria waktunya. Misalnya dalam sehari 5-6 jam nonstop misalnya main judi terus gitu, atau diakumulasikan dalam satu hari ternyata lebih dari 7 jam dia harus online dan penasaran melakukan itu. Oh oke. Dapat nih. Artinya dari OCD itu bisa berpotensi juga untuk obsesnya kemana-mana. Salah satunya judi online. Tapi nggak mesti jadi semua. Faktor resiko aja. Ya, faktor resiko. Yes. Adiksi itu bisa macam-macam ya dok ya. Betul, bisa betul. akhirnya ke pornografi, Yes. bisa ke seks, bisa Gadget. ke gadget. Gawai, kita bilangnya gawai. Betul, gawai. Oke. Nah kita kerucutan ke judi online dulu, baru nanti kita tinggal kemana-mana ya. Oke. Mungkin masturbasi yang berlebihan. Iya bener dong. Lu baru bilang fokus ke judi online terus Enggak. masuk masturbasi itu Bukan, gimana? bukan maksud gue. Masturbasi juga akan kita bahas. Tapi mau judi online dulu. Boleh nggak kalau lo ngomongin masturbasi jangan lihat gue. Ya karena kan gue takutnya kan memang kebiasaannya mungkin seperti itu. Kebiasaan untuk Jangan lihat membahas. gue, lihat dokter aja. Ya Maksudnya Allah. kebiasaan untuk dibahas, bukan kebiasaan untuk melakukan. Tapi menurut gue ini penting untuk diomongin. Mm. Kenapa? Karena kerap di keluarga itu ini jadi pamali, jadi tabu. Padahal menurut gue ini penting dibahas gitu. Oh iya. Indikasinya ya kalau anak udah terlalu lama di kamar mandi gitu kan. Oh iya. Terus kan dan Anda jangan seuzon. Siapa tahu di kamar mandi judi online. Ke situ lagi ya. Ke situ lagi. aduh, maafkan kawan saya dok ya emang gak Iya. berguna. Ya. Nggak gini. Iya. Ini menarik ya untuk dijadikan judul juga sebenarnya kalau dibagi part 2 tuh enak banget. Oke. Satu lagi bahas mengenai masturbasi dengan adiksinya, satu lagi kita bahas mengenai judi online. Kan Tapi enak bukan banget tuh. masturbasi online kan? Bukan. Ya, lebih ekstrim Dia lagi. memunculkan ceruk baru. Abis ini ada di antara audiens yang bilang, aha, itu bahaya itu. EWK. Dokter bisa lucu juga ya. Penggabungan itu namanya Tree of Rules gitu ya. Kalau nggak salah namanya di komedi itu ya. Saya habis bilang ada judi online, ada judi online, ada masturbasi. Akhirnya jadinya masturbasi online. Ini kita edukasi ya guys ya. Jangan bilang Iya. kita di sini lagi membahas pornografi, Yes. tidak. Ya, tapi di sini ada sangkut pautnya dengan adiksi loh. Iya betul. Bener gak dok? Iya. Ya kan? Iya masturbasi juga. Gue tuh penasaran. Kok gini Maksudnya sih? gini, kan kadang-kadang kita udah ada di situ nggak tahu kalau dia ada di situ. Orang akhirnya yang dicari pembenaran, termasuk judi online, termasuk masturbasi, termasuk pornografi. It's normal gitu karena dia udah sering melakukan itu dan akhirnya dia merasa itu emang ini gue gitu. Nah, dokter ada pesan apa tuh buat mereka yang sebenarnya butuh bantuan tapi kesemuka ngerasa gue baik-baik aja. Oh, gue mengendalikan kok, gue cuma sehari 2 jam bisa gamblingnya. Tapi setiap 2 jam lu udah ngabisin berapa ratus juta men gitu kan. Lu bikin utang buat keluarga lu men betul. gitu. Dan judi itu haram men gitu. Iya betul. Saya suka nih keluar koserannya yang tegas begini nih. Dan masturbasi juga haram. Iya betul. Iya betul juga. Itu maksudnya betul. Iya. Jadi gimana dok coba? Oke, kalau kita ngelihat payungnya dari yang tadi kita bahas itu kan sebenarnya namanya itu adiksi perilaku. Oke. Nah, jadi perilakunya tadi banyak macamnya ya, mau judi kayak kemudian ada lagi yang mungkin ngecari akses untuk pornografi gitu ya. Ada juga yang game online addiction. Itu kan behavior. Jadi kita masuknya sekarang di payung namanya adiksi perilaku. Nah, ada lagi satu lagi. Dia belanja online berlebihan. Jadi shopaholic ya, belanja yang sebenarnya nggak penting sampai di dalam keranjang atau di lemarinya itu masih ada label harganya, dia nggak sadar kalau dia udah banyak membeli padahal sebenarnya duitnya atau kartu kreditnya udah habis gitu ya. Iya itu obses tuh. Iya dari bener obses nih. ya, dari pikiran. Ini yang mau saya bahas lebih lanjut, coba kita fokus di judi online. Siap.
si orang judi online ini, maksudnya si pelaku judinya gitu ya, mau dia berangkat dari OCD apa segala macamnya, faktornya kan, itunya akan judi online itu sementara dia tahu nggak dok bahwa dia ini lagi ada satu obses yang tujuannya untuk mendapatkan uang, tapi sementara kan digagalin sama bandar dulu misalkan di awal-awal, dia sadar nggak itu dulu deh kita benahin nih, sadar nggak kalau gue lagi dikelecehin dulu nih, mungkin ini menjadi terapi buat mereka, cara untuk penyembuhannya seperti ini gitu. Sadar dulu gak dong mereka kalau sekarang mereka lagi dikerjain gitu. Oke, jadi kayak early detection gitu. Iya. Dia bisa ngedetek gue kayaknya udah mulai ada ke arah situ gitu ya. Kadang-kadang yang terjadi itu justru setelah semuanya hancur ya gitu ya maksudnya. Jadi udah dikeluhkan dari keluarganya, contohnya jadi nggak mau sekolah gitu ya, atau kok tagihan kartu kreditnya jadi segini. Ternyata dia tuh nggak menyadari, tapi orang lain yang mencintai dia di keluarganya itu sudah khawatir gitu. Tapi dia bilang nggak ada masalah, tapi buat dia fine aja. Jadi kesadarannya nggak dari dia, tapi tragis. Dari keluarganya yang love gitu, yang mencintai dia. Lo tuh udah bermasalah, tapi dia nggak nyadar gitu. Oke. Terus ini bisa dikategorikan juga nggak kalau dia ini perbuatannya tuh apa ya? Bisa dibilang mungkin gue salah nih. Gimana ya ngomongnya ya? Kayak itu kan dampaknya ya. Dampaknya akhirnya bahwa dia tuh malas sekolah apa segala macam bla 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 bla, duitnya habis apa segala macam ya. Cuma bisa nggak kalau dia ini ketika sebelum memulai dia nih sehat-sehat aja gitu loh. Nggak ada indikasi bahwa dia tuh misalnya OCD. Apapun yang ada hubungannya dengan obses ya. Iya. Atau mungkin dia indikasi penyakit yang A, B, C, D, E, F, akhirnya dia keluar namanya obses. Nah, kalau awalnya tuh seger-seger aja, sehat-sehat aja, awalnya dengan coba-coba judi online, dan dia udah pasti akan jadi obses dan penyakit untuk berulang-ulang nggak? Atau mungkin bukan berarti gue ngajarin lo untuk judi online ya. Tiba-tiba dia coba sekali, tapi memang ternyata di dirinya dia tuh nggak ada indikasi OCD misal. Apapun hal yang penyakitnya yang penunjang ke obses tadi ya, disorder apa segala macam gitu ya. Bisa langsung kayak enggak deh, nolak gitu. Nggak lanjutin lagi deh, itu bisa nggak dok? Jadi ya kadang-kadang yang tadi dikatakan adiksi itu ya, itu kan timbulnya dari awalnya nyoba-nyoba dulu gitu. Nah, meskipun dia nggak punya indikasi penyakit apapun. Iya, awalnya dia kan sekedar untuk penasaran dan ada sensasi kalau menang tuh wah enak banget gitu ya. Gue bisa ngenaikin limit duitnya jadi naik gitu. Nah, jadi dia itu pertama-tamanya itu memang mencoba dulu gitu, tapi kan kadang-kadang dia nggak bisa ngontrolnya karena ada masalah dalam pengendalian impuls atau dorongan pikiran dia yang untuk terus-terusan gue mau coba lagi nih, akhirnya ternyata limit duitnya mungkin jadi lebih tinggi begitu. Jadi ada yang kita bilang gangguan pengendalian impuls dalam dia mengontrol supaya nggak ada dorongan kehendak untuk itu gitu. Itu ada masalah di situ. Di situnya kena dia. Nah ini terkaitnya sama brain, tentu sama otak. Ada hormon yang kayak ke congkel gitu. Apa tuh? Dopamin, endorfin, kortisol? Kalau yang banyak itu kan kita bicaranya itu dopamin itu kan hormon kesenangan ya. Iya. Jadi itu yang sistem reward untuk penghargaan di otaknya itu di stimulus gitu. Akhirnya wah enak nih. Apalagi nambah dicolek juga adrenalinnya, tambah dorongan untuk asik nih gitu. Bener, cuma bisa nyambung juga nggak ngebangkitin hormon kortisol. Kortisol itu kan lagi takut, cemas, marah. Itu kan jadi misalnya dia takut nih, kalau dia duitnya habis, artinya gue coba lagi deh, biar ada penambahan lagi. Siapa tahu masuk ke obses kan? Misalnya dia taruh 10 juta, ya kan? Mungkin dia tabungan dia 50 juta, dia taruh 10 juta masih ada 40 kan? Gue taruh 10, ya amsyong nih gue nih, gue takut nih kalau duit gue nggak balik nih. Akhirnya dia coba lagi. Amsyong lagi nih, habis dong tabungan gue dong. Itu masuk nggak ke hormon kortisol? Ya itu kalau misalnya backgroundnya dia dari depresi, karena kortisol itu nempelnya sama orang-orang depresi. Biasanya kalau orang depresi itu kan stresnya berat banget ya. Biasanya kortisol awalnya tinggi, tapi udah itu
turun gitu. Nah di saat tingginya ini bisa aja muncul hal seperti itu. Iya, jadi artinya kalau main judi itu kan gak harus yang lagi happy, coach. Nggak tahu deh, mungkin gue juga salah. Iya, itu kan istilahnya dia backgroundnya dari depresinya. Karena depresi, karena kortisolnya nggak seimbang, bisa muncul tadi perilaku adiksi. Nyambung juga ke neuroscience ya berarti ya? Iya, betul. Kayak begini, ke hormon otak brainnya. Gitu. Sirkuitnya yang tadi reward atau sistem penghargaan di otaknya di stimulus lah, dirangsang gitu. Betul. Dimainin gitu. Banyak yang lewat alam bawah sadar juga kan dok, kayak begini-begini kan. Iya kan? Gue jadi tadi barusan gue Google gitu, gue ngecek karena apa yang tadi dokter sampaikan itu penjelasan saintifik, apa yang pernah dibahas dengan guru gue, ustadz gue gitu, terkait tentang bahwa iblis itu adalah musuhmu yang nyata, dan dia menjanjikan akan mislead you, akan menyesatkan, ya kan, dan cara menyesatkannya adalah melalui bisikan sehingga kita nggak bisa membedakan apakah itu bisikan kita atau bisikan si iblis itu. Dan caranya tidak pernah main judi let's lose $1 billion, hilang semiliar, nggak ada. Mereka pasti cuma akan bilang kan lu nggak pernah, coba dong. Nggak ada salahnya didorong gitu ya. Kalau didorong kan ada yang mendorong. Ada yang mendorong. Ini kayak was-wasnya tuh apa ya, bisikan yang lembut sekali, sehingga kita nggak merasa ada yang mendorong kecuali diri sendiri. Dan gue membedakan bahasa gitu ya, kayak babi itu kan haram ya buat agama kita ya. Tapi khamar, judi itu kan fahisha, ya evil, jahat. Babi itu kan nggak jahat. Yang jahat itu kan adalah judi, minuman keras gitu. Itu iya, tapi haram itu juga. Jahat. Jahat disebutnya fahisha. Ke situ ya. Udah pasti haram, tapi nggak cuma haram, dia mempunyai dampak yang sangat buruk kepada society, bukan cuma lo. Gitu. Dan gue merasa tadi dokter menyebut soalnya self control, dan itulah sebenarnya ukuran apakah kita menjadi orang yang baik atau enggak. Kita punya self control atau enggak. Dan nomor satu, kalau lo punya self control yang buruk, akui dulu lo punya self control yang buruk, sehingga lo harus berada di lingkungan yang bisa menjaga lo. Contoh kayak anak, kita udah jelas ya, anak-anak adolescence itu kan hormonnya kemana-mana gitu. Belum stabil. Kita ngasih spiritual solution aja kan. Spiritual solutionnya sholat, dari gitu kan. Iya kan, ya masih terngiang-ngiang gitu sampai sekarang. Tapi sebenarnya selain itu, dan ini kita ngobrol juga dok, bukan spiritual solution aja, kita butuh psychological solution, butuh apa ya, technical solution. Jadi contoh, semua layar ya kalau bisa kelihatan oleh anggota keluarga yang lain. Dia nonton apa, dia ngelihat apa. Jadi dia tahu dia diawasi. Kalau dia belum bisa merasa diawasi oleh Sang Pencipta ya, dan malaikat-malaikatnya, dan pastikan itu terjadi di keluarga. Jangan berasumsi bahwa dia punya self control. Jangan, menurut gue. Ngeri tuh kalau kayak gitu tuh. Iya kan? Dan untuk diri sendiri, jangan pernah merasa lu sedemikian superiornya sehingga lu bisa mengatasi diri sendiri. Gitu. Dan ini kan selalu mulainya dari apa ya, bahasanya tuh yang namanya syaitan tuh mengundang kita tuh bil gurur, kayak apa ya, ini kalau diibaratkan bahasa Arab itu kayak, kalau lu masih ingat sumur zaman dulu tuh. Ada wadah nih sumur. Kan kalau ngambil airnya kan nggak mungkin langsung gitu kan. Kan pakai itu. Iyalah. Ngek. Dan katrol. Kita kan diajak katrol. Kita kan diajak sama setan tuh untuk turun tuh kayak ulir sekrup gitu. Tapi kita kecil sekali ada di ulirnya. Jadi kita nggak menyadari bahwa kita tuh lagi digiring untuk turun, untuk lebih buruk lagi, lebih buruk lagi, lebih buruk lagi. Dan asumsi nomor satu yang harus dipegang adalah bahwa lu udah bersih, bahwa lu udah aman. Itu yang paling berbahaya menurutku. Iya, oke. Nah ini menarik ya, Coach Rene dengan mengangkat berita dan juga isu kayak gini. Artinya pengobatannya berarti bisa ditanganin kan dok ya? Atau mungkin ada rehabnya apa segala macam? Iya, kalau terkait dengan tadi kan masalahnya adiksi perilaku ya. Ya memang ada program rehabilitasinya, ada. Oke, dan itu mudah nggak? Apa mungkin butuh waktu yang lama apa segala macam? Biasanya sih kalau yang di pemerintah ya, kita masukkan dia di salah satu ya mungkin rumah sakit yang punya program untuk rehabilitasi adiksinya, ada.
Dan biasanya nanti ada programnya itu orang tersebut di free gadget. Jadi gawainya nggak boleh dikasih gitu. Pokoknya dia ada kontrol untuk pengalihan ke activity. Jadi ada kayak program yang terstruktur dari bangun tidur sampai tidur, dia dilatih untuk ya behaviornya jadi baik lah, intinya kayak gitu. Oh, jadi memang ada habit yang memang harusnya dilakukan pada saat itu, tapi gara-gara habit yang rusak, ya kan kecenderungan mungkin adiksi ke sana, akhirnya dirapikan kembali gitu ya. Tanya deh dok, pasti ada peran lingkungan juga kan, sehingga yang mengakibatkan dia menjadi itu di awal gitu. Iya, kan? Apa namanya kita bilangnya peer pressure dari pengaruh lingkungan. Iya bisa banget. Levelnya tinggi mana? Pengaruh lingkungan yang memang tadinya kita kerucut langsung ya. Dari mulai oke lah, dia tadi misalnya OCD. Lebih mana gampang disembuhkannya? Mengarah kepada obses yang judi online atau masturbasi atau apalagi hal-hal obses tuh biasanya apa aja sih? Narkoba, belanja, narkoba, apa deh masukin deh? Game addiction, alkohol addiction. Oh iya, itu dia juga. Iya kan? Atau mungkin apapun itulah. Gitu, yang itu paling tinggi level apa dok? Kalau menurut data? Jadi gini, kita harus bedain mana faktor eksternal, mana faktor internalnya. Wah, ini penting nih. Jadi itu akan mempengaruhi skornya ya? Yes, betul. Yang paling eksternal, internal apa gue nggak paham. Oh gini, kalau internal itu memang dia punya bakat. Jadi contoh maaf ya, kita bicara kalau di Amerika nih, kan ketika ketemu sama kasus remaja yang minum alkohol, pasti ditanya orang tuanya kayak gimana gitu. Itu ada gennya gitu, ada genetiknya misalnya gitu. Itu contoh gitu. Ternyata ada yang judi online, ternyata obat-obat yang bisa bikin dia kecanduan ya. Nanti ditanya lagi gitu, keluarganya gimana, punya riwayat bapaknya alkoholik nggak gitu, atau ibunya pernah ada problem narkoba nggak, bisa itu akan di assessment gitu. Kalau di luar negeri kan ketat banget gitu. Tapi itu kan bukan pembenaran ya dok. Maksudnya dengan orang tuamu tuh alkoholik, kan nggak serta merta mewajarkan kealkoholikan di dirimu kan? Iya. Tapi itu kan memang secara biologisnya dia punya kerentanan, vulnerability. Yes. Jangan lo sentuh gitu. Atau lo punya kayak begini, misalnya kadang-kadang di luar negeri tuh udah dibilangin, maaf bapak kamu kan dulu pernah sampai ikut rehab gitu. Kamu ini deketin alkohol misalnya, atau mungkin deketin jadi jauh-jauh aja. Ya, lo udah punya tendensi. Jadi lo jangan main-main deketin itu gitu. Udah dibilangin, udah di-educate. Iya, betul. Udah di-educate. Iya. Ini menarik ya. Mengenai edukasi juga harus paham juga. Kalau kita balik lagi ke judi online, ini biasanya kalau kita bahasa lebih kerucutnya dalam dua hal gimana dok? Yang pertama memang adiksi atau edik dari si orang ini sendiri. Karena memang dia punya gangguan mental atau mungkin dia punya penyakit sehingga dia ikutan judi online. Jadi punya gangguan itu bisa. Iya kan, misalnya dia pengen lagi, ketagihan, pengen lagi. Hormon dopaminnya tadi naik juga kan. Lagi dia happy, dikasih bandar seneng, untung, asik. Adrenalinnya tambah naik lagi. Pas gagal, kenapa nggak ada yang punya self control pas dikasih sama bandarnya terus stop gitu? Iya ya, susah juga. Udah menang gitu ya. Iya juga ya. Ini bagus nih. Itu gimana dok? Kan karena penasaran udah untung, gitu ya. Udah untung. Oh ngerti. Mau lebih gede, kalau manusia udah dikasih satu gunung emas, dia akan mau gunung emas kedua, ketiga, keempat. Anda serakah. Greed, betul. Iya. Yang dimainkan ya basic insting manusia. Iya. Basic netnya. Itu betul. Tuh. Nah belum lagi mindset yang keduanya, memang dia pengen cuan. Ada juga mau ngelola jaringan-jaringan judi online misalnya besar di seluruh Indonesia. Itu pinter, tapi jahat. Bener kan? Iya, yang lo lihat yang grafiknya. Belum tentu dia main. Gue rasa orang-orang itu udah nggak main lagi. Gue rasa dia udah melihat itu sebagai sebuah bisnis, memanfaatkan kerentanan, kebodohan orang-orang yang bisa dimainin kayak gitu. Bener, sasarannya target marketnya orang-orang anak-anak muda. Makanya banner-banner bet online itu tuh 20 muncul. tahun tuh kurang berarti. Iya. Cuman yang bisa saya. Bener gak Dar? Iya. Yang mulai panas ya.
Ada jaringan judi online nih mancing-mancing padahal saya ya. Tapi Anda jangan bumbuin dong. Jadi makin gurih nih nasi gorengnya. Jadi pengen digoreng mulu kan. Dan ternyata banyak yang diuntungkan. Iya kan dok? Cuma gini, kita bisa lihatnya dari brain ya. Kalau saya dari perspektif Selamat loh sama dokter. Si dokter. Iya, dari perspektif otaknya. Jadi kalau tadi kan kita udah bahas bahwa dopaminnya itu kayak distimulus untuk naik gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba di stop nih, namanya withdrawal ya. Pokoknya lo nggak boleh main lagi. Nah, si sel-sel otaknya yang kehausan dopamin itu kan minta need. Oh itu. Coach. Nah jadinya dia jadi marah. Jadi gue pokoknya awas aja ya, lo matiin handphone gue udah bakal ngamuk nih, gue bakal lemparin itu. Ya itu jadi ekstrimnya sampai bunuh diri gitu. gitu. Bisa karena kehausan kehausan dopaminnya yang harus jadi penuhi dengan activity nyari kesenangan itu nggak diisi. Itu. Benar. Kadang juga gitu sih platform-platform kayak begini nih yang muncul hadirnya di hadapan kita, dia pasang ads di YouTube. Gitu kan, hati-hati. Anda masih akses apa nih namanya? Binomo atau misalnya akses apa nih? Itu yang dibilang trading kan. Terus pas gue nggak tahu ya. Pas Emang dibilang trading, katanya trading kan. Terus pas dicek trading gimana? Oh, lo nebak. Iya. Apakah IHSG akan naik atau turun? Itu mah judi, udah jelas judi gitu. Maksud gue lo nggak nginvest apa-apa gitu. Tinggal dan emang nunggu. maksud gue tuh gini, gue semakin ngelihat sih ya ngobrol sama dokter, antara ilmu sama hikmah dan ibroh tuh emang Rasul kita kan udah bilang itu 3 hal yang berbeda. Lo dapet ilmu belum tentu lo dapet kaidah dari ilmu itu, belum tentu lo dapet guidance-nya gitu, belum tentu lo dapet arahnya. Kenapa? Ya karena lo baru stopnya di ilmu doang gitu. Dan lu nggak ngelihat konsekuensi bukan cuma terhadap lo, kalau lo mati sendiri ya silahkan aja gitu kan, itu hidup lo kasarnya gitu ya. Tapi orang-orang terdekat lo kan, ini orang jadi baal ya dok ya. Dia jadi nggak peduli. Dia minta dipahami tanpa berusaha memahami. Dan celakanya bahkan dalam obrolan kita ini banyak orang yang menggunakan sakit itu sebagai tameng. Kan artinya orang menggunakan tameng itu apa? Lo kan gak di medan perang sama keluarga lo sob gitu. Lo kan ada di tengah orang-orang yang menyayangi lo. Tapi lo merasa perlu menggunakan tameng itu. Ya artinya lo cuma fokus sama diri lo sendiri, egois. Iya, itu. Makanya benar tuh tadi kata Coach Rene kan, nebak-nebak. Iya kan, kayak misalnya platform-platform tertentu. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah ada informasi seputar judi online, sampingnya IHSG. Oh, apa itu? Indeksnya. Ini siapa sih yang buka ini beritanya? Anda ya Aldan. Jadi sekarang pergerakan kenaikan berapa persen? Coach 0,02 $15.000. Nggak usah, udah nggak usah dibahas ke situ. Ini kita lagi bahas berbeda. Ntar naro nih. Ya udah. Nah ini dok, kita kerucutin lagi. Artinya tadi kan bawa materi luar biasa loh, Dokter Isa ini. Yang ada hubungannya tadi kan yang saya lihat. Nah ini mungkin saya kepo nih dok. Tadi udah tipis-tipis PDF-nya nih. Cocok sekali nih kalau kita bahas nih mengenai perilaku OCD itu kan. Nah gangguan judi online pada remaja perkotaan. Nah coba boleh dibocorin nggak dok? Kira-kira kalau di scrolling down ini apa aja sih dok? Sebenarnya materinya biar kami pinter gitu dok. Intinya memang ternyata angka kecanduan kecanduan judi online ini pada remaja tuh tinggi banget dibanding pada dewasa. Dan biasanya orang-orang yang punya nantinya bermasalah di judi online di dewasanya berangkat dari remajanya udah nyoba-nyoba dari duluan gitu. Di umur 12 tahun biasanya. Umur 12 tahun. Judi online nyoba umur 12 tahun. Iya, dari penelitian ya. Itu pendaftarannya nggak butuh KTP atau apa dong? Itu saya nggak tahu juga. Apakah dia akunnya diganti atau apa? Itu saya juga nggak ngerti. Oh parah sih. Indra Kens berapa umurnya? Nggak tahu. 20-an ya? Ya kan masih bocah juga kan, muda juga dia kan. Iya 20-an kalau gak salah, 22 ya, 23. Saaldan gitu loh. Oh bibit-bibit nih kayaknya. Na'udzubillah tuh. Apa dok, coba datanya dok, boleh dong dok? Iya jadi dikatakan ya angkanya itu 2-4 kali lebih tinggi kalangan remaja dibanding dengan orang dewasa. Jadi emang remaja ini yang jadi target untuk
bisnis judi online. Oh, kenapa? Gitu. Karena faktor adiksinya tuh kuat sekali ya kalau remaja. Kalau udah orang tua mungkin self control lebih buruk aja karena masih muda kan. Coba gimana? Hormonalnya. Mewakili yang Lu mau ceritain gue zaman dulu. History. Pre-tobat Ira gitu kan. Amin. Masya Allah. Tapi bener sih. Iya. Iya kan? Coba apalagi coba scroll ke bawah dong. Ini berhubungan dengan masalah bentar. Berhubungan dengan masalah psikososial, depresi, bunuh diri bisa jadi jadi problem, konflik di keluarga, masalah keuangan, karirnya bermasalah, pendidikan gak sekolah, kriminal. Gue jadi inget ya. Sorry dok. Salah satu gue pernah ketemu tapi nggak kenal langsung dan gue kaget luar biasa pas dengar dia ini manajer di salah satu bank. Udah pokoknya posisinya tuh udah lumayan tinggi, VP malah kalau nggak salah. Ngerampok Derry. Hah? Ngerampok dan ketangkep, digebukin dan akhirnya sekarang di penjara. Dan sekarang dia itu lagi menulis buku perjalanan dia untuk pulih. Kayak kita kudu undang. Ngerampok banknya juga. Ngerampok bank dan bodohnya. Bank yang dia tempat dia kerja juga? Bukan, bank beda. Lain. Ada kok beritanya di mana-mana. Pakai apa ngerampoknya? Pakai BB gun, pakai airsoft gun. Terus akhirnya kelihatan sama si satpamnya dilawan. Iya, dia kan nggak terlatih, dia karyawan gitu ya. Maksudnya dia malah bukan cuma karyawan, petinggi bank gitu. Tapi lu bisa ngebayangin, dokter bisa ngebayangin. Ini orang yang harusnya udah bukan anak muda, mestinya pemikirannya udah matang. Tapi nggak menghentikan bahwa memang ya itu tadi, kalau lu udah main ulir turun, gue nggak tahu apakah pemicunya judi. Katanya sih ada serupa judi kayak bisnis kita yang akhirnya dia berhutang dan dia merasa gitu. Ini orang terdidik dan nanti atas izin Allah dan kita minta ajak dia, kita bisa ngobrol deh karena menurut gue pembelajarannya banyak banget. Aduh, bang apa? Nanti dia nggak yang di rampok itu ada di Google. Iya, bang apa nanti. maksudnya? Gue lupa. Kan bukan dia kerja di mana, gue nggak peduli. Yang penting bang apa? Banknya ada kok. Nanti dicek aja ada itu. Udah gitu. dia VP di situ. Dia bukan ngerampok banknya, bank. Iya. Nggak, maksud gue gini. Gue nggak heran ini karena orang yang sudah pada posisi matang, karirnya moncer, tapi tetap bisa membuat dirinya ada di situ. Jadi maksudnya apa? Lu semua juga nggak imun. Jangan ngerasa dengerin ini. Oh, ini cerita orang. Dokter nih lagi ngomongin orang, ngomongin kita. Kalau nggak hati-hati, kalau udah ngerasa bersih, kalau udah ngerasa mampu, tuh hati-hati tuh. Artinya bisa terjerembab ya. Tapi kalau kita mainin ego kita, egonya terlalu tinggi banget gitu ya. Banget dok, banget. Dan sekarang kan kayaknya apa sih yang di etalase gawai media sosial kan semuanya sebenarnya etalase kan, untuk menunjukkan betapa suksesnya gue, walaupun abis itu juga hidupnya kayak gimana kita kagak tahu gitu kan. Cuman yang kita lihat, gila nih orang, istrinya cantik banget ya, sukses banget. Gue kayaknya mobil satu aja masih utang, dia udah 6 mobil, salah satunya Rolls Royce gitu kan. Nggak taunya nyicil riba Indrakens gitu kan. Nggak taunya nipu, nggak taunya judi online. Dari kan gila background itu. Ini benar sih. Oke, coba kita ke epidemiologinya dong. Boleh dong ke bawah dong. Ya, jadi coba dikatakan 1 dari 4 remaja itu yang berusia belasan tahun itu ternyata memiliki masalah kecanduan judi ini gitu. Jadi 1 dari 4 remaja pasti ada tendensi punya masalah kecanduan judi. Oh, gede dong dok. Kalau 1 dari 4 saya pikir 1 dari 10 loh. 1 dari 4 loh. Iya. 25%. Ini dari penelitian. Ya, betul 25%. Gede loh. Berempat. Aldan dia pelakunya. Jangan-jangan dia impostornya. Jadi Among Us. Bukan itu Among Us. Oke. Bawa lagi apa lagi nih, Dok? Nih saya penasaran sama PDF-nya dokter nih, luar biasa nih. Data semua nih isinya nih. Iya kan? Ya, terus yang menarik ya. Ternyata lebih dari 1/3 remaja awalnya itu datangnya dari teman dekat dulu atau anggota keluarganya yang punya punya kebiasaan judi online. Oke, gitu. Ini menarik gitu. nih. Ini menarik nih. Artinya kita bedah ya, Dok. Berarti kan yang paling mendekati dari teman atau anggota keluarga. Yes. Anggaplah ini faktor internal ya. Yes. Loh, berarti maaf ya, bukan gua mendukung nih, tapi gue coba pengen telah lebih dalam. Berarti binomo dan lain-lain itu nggak salah dong, karena kan dia pasang ads faktor dari luar.
Bukan gue membenarkan adanya mereka-mereka ya. Tapi kan Gimana maksudnya? Gini, kan ada platform perjudian misalnya, sebut saja X. Dia kan faktor dari luar. Dia hadir dengan berbagai macam iklannya, itu kan kayak ajakan dari luar dong. Iklan itu pasti kan berupa ajakan call to actionnya untuk menggunakan produk tersebut. Betul? Ya kan di ujungnya pasti kan. Kayak misalnya kan berapa G-nya iklan-iklannya, banyak orang yang nggak tahu dulu 1.000 sejuta orang tidak menyadari bahwa saya dulu begini, sekarang saya sudah punya rumah yang begini, bla 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 bla. Kan ajakan untuk ujung-ujungnya makanya kalau mau sukses ikutan ini. Ternyata trading, judi online dan lain sebagainya misalkan yang hal-hal negatif gitu kan. Nah, itu kan faktor dari luar. Sementara datanya menunjukkan bahwa tuh 24% dari teman, berarti internal dong. Gini, kalau internal berarti individunya dia. Kalau ini tetap eksternal. Kan dia di outsider, di luar dia. Paham. Tapi kan maksudnya gini loh, Der. Kayaknya ya, yang dokter maksud adalah yang lo bilang tuh emang terjadi. Ya. Tapi efeknya tidak akan sebesar kalau dia ngelihat bapaknya main judi di depan mata dia. Oke. Atau temen main dia lagi di kantin, nyobain. Lo ngapain? Gue baru menang gue baru sejuta dapat. Nih lihat duit gue segini. Tuh. Tapi ada juga kan yang mungkin tiba-tiba langsung daftar dengan sendirinya tanpa. Ada, tapi kan? ternyata kecil nah, itu dibandingkan dengan yang faktor dari orang-orang dekat. Itu maksud gue. Berarti kalau di luaran sana banyak penawaran iklan-iklan judi online, sebenarnya dari diri kita sendiri dong harus yang menahan. Iya, kan kontrol diri kita. Iya. Kan kuncinya itu berarti kan. Cuma kan remaja itu kan sedangnya itu kan penasaran, nyari jati diri. Apaan nih? Gua kepo banget nih, pengen tahu. Karena dari penelitian dikatakan 30% remaja tertarik pada perjudian meskipun mereka tidak main. Jadi cuma dari awal ngelihatnya dulu, asik juga nih. Nah, itu yang bisanya nanti terjerumus. Wih, nih lagi nih, yang nomor 4 tuh. Ini gawat juga nih coach, dokter ya. 1 dari 5 remaja menghabiskan 2 jam atau lebih untuk bermain judi online setiap kali. Nah, ini udah 5 jam nih, udah jadi perhatian. 2 jam. 5 remaja. 2 jam. 1 dari 5 remaja 2 tapi jam. Tapi biasanya adiksi itu 5 sampai 6 jam, lebih dari 5 atau 6 jam. Ini baru awal loh, baru awal. Dengan sinisnya gitu. Tapi semenitnya udah dosa. 1 detik aja udah dosa. Gak usah semenit lama. Serem gak mukanya? Iya. 1 detik aja Anda udah dosa. Iya kan. Oke, bawa lagi dok. Coba kita gak usah semua deh. Tapi yang pas yang data-data yang lagi. Nah yang kecenderungannya untuk gejalanya deh. Kita ke bawah. Bawa. Coba bawa lagi. Terus web kasino. Nah itu macam-macam judi online-nya. Dan lockdown juga kemarin kan kita sempat harus berada di rumah gitu. Itu jadi juga tendensi untuk jadi dia bisa akses untuk gadget, jadinya bisa pintu masuk ke judi online. Lockdown loh yang kemarin. Iya gitu. Paham. Berarti sekarang udah mulai kita hapuskan aja WFH. Ada pegawai saya misalnya WFH, enggak boleh. Semuanya WFO. Karena kalau WFH Anda tendensi untuk judi online, gitu nggak? Itu kan nggak nyambung. Apa namanya? Jangan dijawab boleh nggak dok? Tadi itu dia cuma iseng aja. Dokter ini baik banget teman lo tuh. Lo bener. Ada loh banyak CEO di luaran sana. Kalau saya sih insya Allah aman-aman aja. Tapi banyak di luaran sana bos-bos yang nggak suka kalau ternyata adanya WFH. Terus pas dia anak buahnya ke kantor, dia ngeliat bosnya lagi main judi. Jadi satu organisasi. Lo kebayang gak sih efeknya kayak kanker? Si bosnya main judi, anak buahnya ngeliat, ngapain? Judi lah, dikit aja dikit-dikit. Gitu. Terus dia nggak main, dia nggak jarang sekali bilang judi kan. Ya kan sebagaimana orang bilangnya selingkuh bukan zina gitu kan. Ya kan dia akan ngomong game. Gue menang nih gamenya, game kan. Game terus abis game dia lihat, terus dia main di rumah, dia main, istri yang lihat dia main, anak yang lihat dia main, mencontoh. Gitu. Kekacauannya dari situ. Tapi kalau ngomongin soal game, kalau saham dan lain sebagainya itu termasuk adiksi juga nggak dok? Yang benar deh, yang positif deh misalnya. Kan ada yang memang dia tradingnya judi online. Tapi kalau ngeliatin indeks dan lain sebagainya, memang yang benernya dulu deh kita bahas. Itu masuk juga nggak karena obses dan juga hal-hal yang
adiksi gitu. Iya, kalau dia dari ngecek kenaikan bursa pasar itu ya. Ya, itu kan karena dia ada keingintahuannya, jadi gimana ya, jadi terus mantau gitu. Itu kan bisa obses juga sih. Bisa. Obses itu sirik, Der. Bisa jadi dia kan obses itu artinya tidak melihat hal yang lebih penting kecuali itu. Betul nggak sih? Hanya terpaku di situ. Iya nggak? Kayak misalnya gue melihat shopping itu yang terpenting. Jadi yang lain kalah oleh yang lebih penting ini. Termasuk didahulukan. Kalah. Iya. Gitu. Ya udah bentuk syirik kecil itu. Udah juga yang mengabaikan yang lainnya. Terus bahkan belum lagi masuk ke syirik kecilnya lebih dalam adalah kita mengharapkan ridho manusia, bergantung pada yang. Dan akhirnya kan inget ya, kalau lu ngelihat keburukan ke arah pada keburukan, pintu-pintu keburukan dibuka. Jadi semakin mudah. Sampai akhirnya ya itu tadi, makanya pas udah ke dokter rata-rata udah hancur. Iya benar. Gitu, karena baru kebukanya di situ. Iya, yang tapi sebenarnya kan pintu masuknya itu dari gadget ya, dari gawai ya. Coba kalau nggak ada gawai, ada judi nggak? Tapi dulu juga udah ada judi ya. Togel. Ya, udah zaman dokter muda dulu namanya porkas. Lempar-lempar dokter. Zaman dokter muda dulu. Generasi. Sama dokter gini, iya gue juga tahu. Menurut lo Anda bukan yang itu judi tradisional berarti ya? Ada yang kertas warna merah, togel. Iya kan? Apal gue. Undian tuh kan judi. Oke, undian juga. Nah ini coba kita lihat lagi keburukan-keburukan yang ada di PDF-nya Dokter Isa nih. Ada apa aja nih, datanya luar biasa nih. Di sini yang menarik ya, ternyata kebiasaan bertransaksi pakai kartu kredit, terus juga punya akun yang aktif juga itu bisa berpotensi. Tuh, makanya jangan pakai kartu kredit, bandel sih lo. Jadi karena ya apalagi remaja kan nggak bisa ngontrol ya. Gue bisa pakai berapa banyak duit nih, masih bisa aja nih kebuka gitu. Nah itu juga harus hati-hati. Udah nggak usah lah kartu kredit. Dok marahin dok, coach marahin, riba teriakin. Next. Ya, ada lagi mungkin kita langsung ke mana nih? Yang inti-intinya dok. Nah kriteria. Kriteria kecanduan judi online. Yuk kita cek yuk. Kita buka datanya Aldan, apakah merasakan seperti ini masuk atau tidak? Ke kriteria tersebut. Coba ya. Okay. Sabar Aldan ya, bentar ya kita cek ya. Saya coba ngukur kamu nih. Oke, yuk. Coba. Dari kriteria pertama terkait waktu bermainnya itu, judinya itu 5 sampai 6 jam dalam sehari yang kita bisa diakumulasikan. Jadi di totally. 6 jam nih. Boleh nggak ini ya, nggak langsung sekaligus, tapi bisa aja kalau akumulasinya diukur lebih dari 6 jam bisa ke arah sana. Pantesan tadi pergerakannya duitnya 155 triliun ya. Oh gitu. Iya kan, belum lagi yang di arrange, belum lagi yang ada bosnya, belum lagi yang tersebar di seluruh Indonesia, belum lagi yang dilindungi, belum lagi yang melindungi. Ditambahin lama dia lagi. Nah terus dia ada kata-kata obsesi kan. Jadi terobsesi untuk mengulangi lagi pengalaman berjudi itu karena dia ngerasa enak sebelumnya. Udah ada tadi adrenalinnya, dopaminnya, akan meningkatkan jumlah uang taruhannya untuk mencapai suatu kenikmatan dan kepuasan yang dia inginkan. Jadi terus naik gitu toleransi. Oh, jadi datanya tuh paling banyak tuh naik ya. Naik. Bukan sama. Contoh gue pasang 1 juta belum tentu dia 1 juta dulu karena ada gangguan mental yang kan ada reward sistemnya tadi. Kalau gue kalau gue naruh 2 juta harusnya lebih gede dong baliknya. Returnnya lebih dahsyat lagi kalau gue taruh 3 juta kan. Oh, begitu polanya. Apa sih dorongan impulsnya tadi? Coba sampai itu tinggi. Oke. Berarti jarang yang turun ya. Taruh 1 juta nanti coba lagi gope, itu jarang ya. Kecil. Karena nanti kan eksisnya kan ke masalah kehabisan duit, kehabisan uang. Cuannya jadi habis. Enggak, maksudnya kalau taruh 1 juta, ya udah deh gue takut deh, gue next permainannya gue gope nih 500.000. Enggak, karena dia ada sensasi kenikmatan. Iya, makanya kalau dinaikin kan pasti kan otomatis dia akan berharapan return yang besar. Dia akan cari cara untuk bisa naikin. Jadi itu, makanya ediknya di situ. Nggak peduli apapun, akhirnya dia nyuri, akhirnya dia cara-cara yang mudah ya. Atau ngambil duit ibu, bohong. Nah, itu.
Udahlah, ini udah keburukan yang nyata. Menurut gue nggak usah nunggu sampai 5-6 jam lo udah mulai main tuh indikasi aja. Bener gak sih, Dan? Itu indikasi lo butuh bantuan. Lo udah mulai main aja, lo tertarik untuk masuk ke situ. Baru sekali tetap. Iya. Jadi yang munculnya itu sensasinya menjadi meningkat, merasa kesenangannya jadi terus-terusan. Kalau udah menang, oh gue bisa nih, gue coba lagi. Terus juga akhirnya bertaruhnya. Nah, kompulsinya ini akhirnya bisa juga yang tadi kan tindakan untuk naikin uangnya atau ininya ya, nyoba-nyobanya ya. Nah, ini jadi orang-orang yang tadi OCD bisa aja punya kecenderungan gitu. Tapi bukan berarti orang OCD pasti gangguan judi online. Gitu. Betul nih. Karena kita kalau ngelihat OCD kan ada juga orang yang perfeksionis, yang maunya sempurna, maunya teratur. Beda ya sama ini ya. Itu kepribadian. Jadi ngerti. Ada yang perilaku, ada yang kepribadian. Yes. Itu dua itu aja, Dok. Iya, dua itu aja. Dan dua-duanya OCD ya. Namanya sama-sama obsesif kompulsif sama. Yang paling parah mana dari dua ini? Disorder. Yang disorder kan karena sudah membahayakan. Sebenarnya kalau yang kita bilang kepribadian kan masing-masing orang punya ciri kepribadian tertentu. Tapi itu bisa jadi pemicu juga sih untuk tindakan-tindakan yang ke arah yang tadi misalnya adiksi perilaku bisa. Oke. Ini menarik, Dok. Ini tadi saya mau coba tutup dengan bagaimana cara mengatasinya, penyembuhannya, pengobatannya gitu kan. Ya, teman-teman yang udah nonton kita nih sampai sekarang ini kan pasti yang ditunggu itu. Mungkin solusinya dong. Kan kasih solusi. Ya kan? Nah, coba saya gara-gara baca judul tipis-tipis di bawah ini jadi pengen tahu nih mitos dan fakta nih. Nah, satu atau dua deh, Dok. Kira-kira apa nih yang menjadi mitos dan menjadi fakta? Ya, artinya gini, kalau dari namanya mitos atau fakta. Jadi sebenarnya artinya itu kebanyakan orang-orang yang mengalami masalah adiksi itu ya, itu nggak menyadari ternyata judinya itu ngerangsang sistem penghargaan atau reward di otaknya yang tadi dopaminnya itu bisa dopaminnya jadi ningkat, bisa nanti minta need gitu, butuh kosong nih sel-sel otaknya gitu. Nah itu jadinya muncul kecanduan dan mirip-mirip sama orang-orang yang kecanduan alkohol atau narkoba. Berarti fakta tuh ya? Fakta. Jadi sebenarnya ada masalah yang perlu diperbaiki atau perlu berkonsultasi atau perlu mungkin need help-nya medication misalnya. Itu. Catat guys, perlu konsultasi. Konsultasinya kemana? Dokter Isa. Sekarang solusinya, Dok, gimana cara nyembuhin itu? Parah nih, banyak nih teman-teman kita yang begitu. Ya, artinya kan itu muncul dari kesadaran diri dulu ya. Kalau kita bilang kalau di psikologi namanya insight. Insightful nggak? Dia ngerasa itu masalah dan itu udah merugikan orang lain nggak? Kalau misalnya belum, ya itu yang perlu nanti kita kognitifnya kita perbaiki gitu. Dengan pendekatan-pendekatan psikoterapi, nanti konsultasi, konseling lah, atau ada hal-hal yang misalnya bikin program untuk nuruninnya dengan 12 langkah misalnya, itu sih nanti kalau yang kan di luar negeri terkenal gambler anonymous ya, alkohol anonymous itu banyak ya, itu nanti ada programnya, itu ada programnya untuk nurunin itunya tadi rasa penasarannya, keinginan terus untuk main gitu. Boleh dibocorin nggak, Dok? Kira-kira kalau tadi misalnya pakai contoh 12 langkah, kira-kira apa yang harus dilakukan terapi di rumah kah? Atau mungkin tiap hari datang misalnya ke dokter? Ngapain dia? Atau mungkin ada secara online, asahnya ngelatihnya gimana? Iya, memang kalau di luar negeri ada program yang berbasis website ya, atau dengan konsultasi online ada gitu ya. Cuma pada prinsipnya itu dia harus nyadarin dia punya kelemahan itu, maksudnya punya kecenderungan untuk bisa jatuh lagi ke situ karena ada namanya craving. Itu namanya gejala kejiwaannya. Jadi craving itu misalnya dia masih ketika dia udah dianggap nagihnya gitu ya. Ketika dia udah gue udah direhab nih udah 6 bulan atau gue ikut program 6 bulan, tapi dia pikiran masih ada ya tadi nagih. Jangan dicolek-colek lah istilahnya gitu. Dan dia harus bisa kata dokter Isa misalnya atau kata psikiater, gua nggak boleh nih deket-deketan sama yang kayak gitu, apalagi kalau udah website laptopnya kebuka ke aplikasi
judi online, wah jangan. Lebih baik, wah enggak gitu. Jadi dari dirinya gitu. Apakah memang perlu ada obat minum atau mungkin apa gitu? Iya, itu kita lihat dari backgroundnya dulu ya. Kalau tadi yang katanya ada yang sampai nembak akhirnya ngebajak bank lain gitu ya, itu mungkin dari depresinya ya. Kalau misalnya memang dia depresi ya kita perlu kasih obat depresi ya. Oh, jadi kalau tujuannya kriminalisasi atau mungkin apa backgroundnya dulu, psikologisnya ada masalah nggak gitu. Tapi biasanya sih kalau terkait dengan yang dari beberapa penelitian ya, obat-obat depresi itu bagus sih untuk orang-orang yang adiksi ya. Beberapa memang ada karena depresi gitu. Apapun jenis obat atau mereknya apa segala macam, yang penting buat depresi. Ya, obat depresi jenis yang baru lah intinya seperti itu. Oke. Ternyata itu coach. Ya dari tingkat ke depresi masuknya kemana-mana tuh. Yes, betul. Apalagi sekarang nih di pokoknya 2020-an ke atas itu depresi akan menjadi gangguan yang membuat orang nggak bisa kerja, nggak bisa beraktiviti. Paling tinggi setelah stroke sama darah tinggi. Nah, paling nanti tinggi. Nomor 3 nanti. Di tahun berapa? Prediksi? Ini yang sekarang ini. Depresi nanti jadinya global depression. Apalagi resesi nih sekarang katanya. Udah resesi, apalagi ntar menuju 2024. Mungkin banyak orang yang depresi dan masuk rumah sakit jiwa. Nah itu yang perlu kita preventifkan. Makanya ada edukasi ini. Kalau menurut gue gini aja deh. Kan lu semua masih berasumsi hidup sampai 2024. Iya. Bener gak? Betul. Emang berapa lama sih lu hidup? Coba lihat videonya yang kasih solusi sih siapa? Yang sampai kemarin lu baru Cody. Itu. Lihat gak? Kan gini. Menurut gue salah satunya ya dok ya, dengan segala kesoktahuanku, ini bentuk kecintaan sama dunia kan, ya kan, betul, cinta banget. Jadi gue merasa gue harus lebih panjang lagi hidup di sini dan hidupnya harus yang seperti yang gue pengen, yang kaya, yang naik Ferrari, yang istrinya cantik, yang itulah, yang inilah. Tapi dia lupa suatu saat dia akan selesai gitu. Kalau menurut gue pada saat dia punya pemahaman, bisa jadi waktu lu lebih cepat dari yang lu duga. Bisa jadi waktu lu jauh lebih cepat dari yang lu duga. Dan itu menurut gue bisa jadi pemicu kesadaran yang paling baik. Bukankah mati itu adalah guru terbaik? Ya kan? Dan pada saat lu masih bisa bernafas sekarang, kenapa lu habisin untuk hal-hal yang kayak begini? Dan gak akan ada kok dibebankan kepada lu sesuatu melampaui kapasitas lo. Betul. Cuman yang bilang kapasitas gue gak nyampe segini, beban gue kebanyakan, makanya gue butuh obat ini, gue butuh itu, kan itu lo sendiri gitu. Iya lo butuh bantuan, tapi nomor satu persyaratannya lo akui dulu lo punya masalah. Kalau lo punya masalah lo gak ngaku, gak sampai lebaran gak menyadari insightfulnya, gak akan dapet. Gitu. Iya, memang kehati-hatian kita nih apalagi obses ya. Banyak yang obses misalnya pengen masuk di perusahaan ini. Banyak obses menjadi direktur, menjadi kaya gitu. Menjadi kaya. Mbok ya jangan ngoyo. Kalau udah tahu begitu, hati-hati, jangan-jangan Anda OCD. Kita kasih solusi.